mengorganisir ini bersama teman-teman di Tumpang FC yang biasanya sebenarnya kerjanya main bola tapi tidak pernah menang main bola. Jadi kita kerjakan saja yang lebih bermanfaat. Misalnya dengan Zoom meeting seperti ini. Setelah ini juga ada nanti hari Sabtu ya, Kak Ari ya. Kita akan Zoom meeting lagi juga berbagi hal yang lain. Jadi mumpung masih sehat, masih ada yang bisa dibagi ya kita saling berbagi. Karena pekan lalu ada teman saya yang meninggal, ya bukan apanya, bisa jadi kita dapat giliran satu-satu nanti di sini ya. Jadi sebelum ya sebelum dapat giliran, minimal ada yang kita bisa bagi buat yang lain. Jadi yang saya mau bagi ini mengenai kiat mendapatkan beasiswa LPDP. Jadi saya ingin berbagi ini bukan karena saya merasa yang paling bisa lah. Jadi saya pikir banyak teman-teman lain yang harusnya bisa berbagi mengenai hal ini, tapi mungkin karena kesibukan, mungkin karena tidak ada yang mengorganisir, atau banyak faktor lainnya sehingga ada gap ya. Jadi ada jarak antara yang diketahui teman-teman, antara isu yang beredar, antara apa yang harus disiapkan dengan kenyataan yang sebenarnya. Jadi karena saya sudah pernah mengalami itu, ya saya merasa ini penting untuk dibagi karena pengalaman itu adalah guru yang paling berharga, kata guru saya Muhammad Rizal. Ada orangnya di sini. Jadi pengalaman adalah guru yang paling baik. Jadi kalau misalnya sudah ada yang berhasil, kita ikuti yang berhasil. Kalau sudah ada yang gagal, kita belajar dari kegagalannya, kira-kira dari kegagalan itu apa yang bisa kita ambil hikmah, kita bisa petik, terus bisa kita hindari. Sehingga nanti pada saatnya kita berhadapan dengan musuh yang sama, berhadapan dengan tantangan yang sama, kita sudah tahu kira-kira misalnya kalau berhadapan dengan singa, bagian mananya kelemahannya, berhadapan dengan apa gitu yang lain, berhadapan dengan kucing, bagian mana yang kira-kira kelemahannya dan sebagainya. Yang kedua, minimal kita tahu dari sebuah tes itu apa sih ekspektasi dari yang melakukan tes. Jadi kita punya bayangan kira-kira kalau kita mengikuti seleksi ini apa outputnya yang mereka harapkan dari kita. Kita ini sebagai peserta diharapkan apa sih dari para pewawancara, para yang menguji ini. Hal-hal apa dari diri kita yang membuat mereka, wah ini orangnya pantas nih untuk diberi beasiswa. Atau ya tidak hanya beasiswa sih, tapi untuk hal-hal lain di kehidupan, misalnya untuk wawancara kerja dan sebagainya. Jadi itu pengantarnya. Jadi ini kata Pak Habibie ya. Kata Pak Habibie itu keberhasilan bukanlah milik orang yang pintar, tapi milik mereka yang senantiasa berusaha. Jadi yang diberi beasiswa itu saya pikir sebenarnya tidak selalu harus orang yang pintar, atau bahkan sebenarnya tidak semua orang pintar. Jadi yang diberi beasiswa itu adalah orang yang mau berusaha. Jadi itu buktinya apa ya? Buktinya saya. Jadi saya diberi beasiswa menurut saya bukan karena saya pintar, tapi karena saya selalu berusaha untuk memenuhi persyaratannya apa, ekspektasi dari pemberi beasiswa itu apa. Jadi itu yang akan kita kedepankan. Jadi kita hanya melihat IPK itu hanya sebagai sebuah persyaratan. Setelahnya itu adalah hasil usaha kita, apa yang bisa kita lakukan untuk mencapai tujuan mendapatkan beasiswa. Nah, pada saat mengisi formulir di tahun 2019 itu, jadi saya mendapatkan beasiswa itu seleksi tahap 2, jadi setiap tahun kan biasanya LPDP ada 2 tahap ya, periode Juni sama periode Desember. Saya mendaftarnya di periode Desember. Nah, pada saat pendaftaran itu salah satu formnya itu diisi kira-kira siapa tokoh yang jadi panutannya gitu dan alasannya gitu. Jadi
waktu itu saya menulis salah satunya Pak Habibie gitu ya. Ya karena banyak alasan lah, diantaranya kemampuan dari Pak Habibie ini untuk membuat orang percaya dari sesuatu yang hampir tidak mungkin ada gitu ya. Jadi dulu mungkin tidak pernah ada orang percaya bahwa orang Indonesia bisa bikin pesawat, tapi Pak Habibie menunjukkan bahwa orang Indonesia bisa melakukan itu. Nah, jadi orang mencari beasiswa itu sebenarnya menjual mimpi gitu. Maksudnya kita beradu mimpi dengan pewawancara gitu ya. Jadi kita ingin bahwa ini mimpi kita dan kita ingin pewawancara itu mengakui bahwa sebenarnya mimpi kita itu realistis dan kita adalah orang yang pantas untuk meraih hal tersebut. Ini sedikit profil saya. Background pendidikan saya elektro di Unhas, kemudian saya pernah S2 di UK di University of Edinburgh, waktu itu beasiswanya dari Kominfo, kemudian sekarang mahasiswa jarak jauh ya, karena tidak bisa ke Australia, di Monash University, sejak Maret 2021, beasiswanya dari LPDP. Sekarang saya bekerja di Direktorat Jenderal Ketenagaelistrikan sama Kak Ari, Kementerian SDM. Nah, ini kira-kira gambarannya. Gambaran pendaftar beasiswa tahap 1 tahun ini di LPDP. Jadi kita spesifik bicara LPDP saja untuk yang kali ini. Ada banyak jenis beasiswa, tapi kita fokus saja ke LPDP. Jadi ada 6.000 orang yang mendaftar beasiswanya. Nah, biasanya dari 6.000 ini ada 2.000-an lah yang diterima gitu ya. Kalau kita lihat ininya ya, presentasi proporsinya, yang paling banyak mendaftar itu beasiswa umum, kemudian afirmasi, kemudian targeted. Nah, saya yakin teman-teman yang ada di ruangan ini sebenarnya nanti masuknya di beasiswa umum sama targeted. Kalau dia PNS, TNI, Polri, dia masuk targeted. Kemudian kalau dia beasiswa umum masuk di sini. Nah, kalau jumlah pendaftarnya sebanyak ini, artinya kan orang biasa menganggap lawannya banyak ya, yang dihadapi banyak. Tapi di beasiswa LPDP itu yang kita hadapi adalah diri kita sendiri. Jadi tidak perlu merasa bahwa orang-orang yang ada di ruangan ini, di ruangan Zoom ini adalah saingan Anda pada saat mencari beasiswa. Karena di LPDP itu yang biasanya dilihat adalah passing grade-nya aja. Passing grade dan kepantasan orang ini untuk mendapatkan beasiswa. Karena pada dasarnya hampir setiap tahun itu target beasiswanya tidak terpenuhi penerimanya. Karena orangnya tidak melewati passing grade. Jadi jangan khawatir. Kita sedang berjuang atau berhadapan dengan diri kita sendiri. Jadi artinya bagaimana meningkatkan kemampuan sehingga nanti kita bisa mengalahkan diri kita sendiri. Nah, jadi ada syarat-syarat yang harus kita lompati. Nah, syarat-syarat tersebut itulah yang jadi tujuan kita, bukan orang lain yang kita lihat. Tidak perlu melihat lagi orang lain. Kita lihat diri kita sendiri. Kalau kemampuan misalnya TPA-nya segini, ternyata passing grade-nya di atas itu, ya kita harus meningkatkan kemampuan itu. Terus kita harus fokus apa-apa aja yang dipersiapkan misalnya pada saat wawancara seperti apa. Jadi fokus pada diri sendiri saja. Tidak perlu fokus untuk mengalahkan orang lain. Bahkan jauh lebih disarankan sebenarnya kalau beasiswa LPDP itu untuk belajar bersama. Jadi belajar bersama, bentuk kelompok, kemudian janjian untuk latihan wawancara dan sebagainya. Itu yang saya lakukan dulu. Jadi saya tidak pernah menganggap bahwa orang yang bareng mendaftar itu adalah kompetitor. Ini agak beda mungkin dengan kalau kerja ya, karena misalnya yang mau diterima sudah jelas 10 orang apa. Kalau di LPDP tidak seperti itu, karena pada prinsipnya hampir setiap tahun itu passing grade-nya banyak yang tidak terpenuhi. Nah, jadi teman-teman kalau misalnya memenangkan beasiswa itu atau mendapatkan beasiswa itu mirip dengan
lari gawang ya. Jadi kalau orang lari gawang itu ada puluhan mungkin gawang yang harus dilompati, baru orang bisa sampai di finish. Nah, kemudian gawang-gawang tersebut itu bisa bentuknya, atau misalnya hurdle itu bisa bentuknya pertama persyaratan-persyaratan berkasnya, misalnya IPK-nya berapa, umurnya tidak lewat, kemudian bahasa Inggrisnya itu harus dilewati semua. Harus di atas itu persyaratan itu. Kemudian ya harus mampu melewati tahap wawancara nantinya. Nanti saya akan jelaskan seperti apa tahapnya dan kira-kira apa kuncinya dalam tanda kutip untuk melewati tahap tersebut. Nah, tapi untuk memenangkan beasiswa ini itu pertama harus dimulai dengan motivasi. Motivasi ini ada dua ya di belakang nanti. Motivasi ini motivasi terhadap diri sendiri dan motivasi terhadap lingkungan sekitar kita. Motivasi diri sendiri ini artinya lebih kepada bagaimana keinginan itu mendorong kita untuk belajar, mendorong kita untuk maju, mendorong kita untuk bangun ketika gagal. Tapi motivasi lainnya itu adalah motivasi yang membuat pemberi beasiswa itu merasa Anda pantas untuk mendapatkan beasiswa. Nanti saya jelaskan lanjut. Kemudian butuh persiapan yang panjang, mungkin persiapan yang matang, mungkin persiapan yang memerlukan uang gitu. Jadi persiapannya seperti itu. Butuh uang, butuh tenaga, butuh pikiran. Misalnya untuk mendapatkan nilai bahasa Inggris saja, itu kan biasanya orang harus mengikuti kursus, harus meluangkan waktunya untuk ikut kursus, harus sering-sering latihan. Kemudian hal-hal lainnya misalnya, bahkan persiapan itu sudah dimulai sejak orang kuliah gitu ya, karena kan dilihat dari IPK-nya minimal misalnya berapa, 3,0 atau berapa dan sebagainya, itu kan dilihat dari situ. Nah, ini persiapannya. Kemudian pengabdian. Jadi orang di LPDP khususnya, itu untuk mendapatkan beasiswa sangat ditekankan pengabdian. Jadi pengabdian bahwa kita sudah pernah membuktikan bahwa kita memiliki manfaat buat orang lain. Nah, jadi contoh gampangnya memberi manfaat buat orang lain ya ini kayak begini nih, mengorganisir kegiatan seperti ini, itu contoh gampangnya. Atau misalnya jadi pengurus RT, pengurus Karang Taruna, pengurus Ikatan Alumni, pengurus masjid, atau organisasi lainnya yang membuat kita punya portofolio bahwa kita ini sebenarnya tidak hidup hanya untuk diri kita sendiri. Nah, gitu. Jadi itu sangat ditekankan pada saat wawancara biasanya. Jadi hal ini tidak bisa kita tiba-tiba muncul begitu ya. Maksudnya ide ini tiba-tiba muncul pada saat diwawancara apa pengabdian yang telah Anda lakukan, itu tidak bisa muncul pada saat itu. Artinya ini harus sesuatu yang harus sudah kita lakukan sebelumnya. Jadi teman-teman ya kita upayakan bahwa minimal kita bermanfaat untuk lingkungan sekitar kita, apapun itu, sekecil apapun itu. Karena itu biasanya ditanyakan di wawancara. Kemudian pengabdian itu setelah dapat beasiswa seperti apa pengabdiannya, itu lain lagi. Kemudian persisten. Jadi maksud saya persisten ini bahwa ini harus mencoba terus. Jadi pengalaman gagal itu akan sering ditemui di mencari beasiswa. Jadi misalnya gagal di beasiswa 1, chevening misalnya, tidak diterima di Erasmus, tidak banyak lah pokoknya. Saya banyak melamar beasiswa yang tidak diterima. Tapi kan kita tidak boleh berhenti seperti bahwa dan hal ini yang akan menentukan karakter kita untuk mendapatkan beasiswa nanti. Orang akan ditanyakan juga nanti pada saat wawancara beasiswa itu pengalaman gagalnya dalam kehidupan. Nah, seberapa mampu bangkit pada saat mengalami kegagalan itu. Kemudian ini perbanyak doa. Mungkin ini yang paling penting, ya banyak berdoa.
berdoa sendiri, minta didoakan teman, itu bagus supaya bisa membuka pintu ini ya, membuka pintu langit lah. Ini teman saya juga yang menyarankan ini. Orangnya ada di ruangan ini ya. Tidak perlu saya sebut namanya. Nah, ini terkait motivasi. Kita bedah satu-satu. Motivasi. Dulu saya mau sekolah di Inggris itu motivasinya cuma mau nonton Manchester United. Jadi saya pengen banget nonton di Old Trafford. Dan tidak mungkin saya nonton itu kalau bukan karena sekolah ya. Tapi coba bayangkan, Anda pemberi beasiswa gitu ya. Anda tanya saya, kamu kenapa mau sekolah di Inggris? Iya Pak, saya dari kecil itu sebenarnya bercita-citanya mau sekolah, mau nonton di Stadion Old Trafford. Kira-kira apa kita akan dikasih beasiswa? Pasti nggak bakal dikasih beasiswa. Jadi pewawancara itu sangat menghindari ini yang di interview ini me first ya. Pertama dirinya sendiri gitu ya. Kemudian ada juga misalnya yang ditanyakan, kamu kenapa mau ambil beasiswa ini? Oh iya Pak, saya melihat ini untuk jenjang karir saya selanjutnya, karena hanya dengan seperti ini saya bisa berada di puncak perusahaan. Kira-kira apakah yang memberi beasiswa akan memberi beasiswa seperti itu? Karena kan ini orangnya mengedepankan istilahnya dirinya dulu. Sebenarnya walaupun di dalam hati kita sebenarnya pengennya hal itu, tapi ini tidak harus diungkapkan gitu ya. Kita harus punya alasan yang membuat pemberi beasiswa itu merasa, oh anak ini pantas nih untuk mendapatkan beasiswa. Ya, di luar ya sebentar dulu. Ini ada gangguan ini. Nah, jadi motivasi yang kira-kira pemberi beasiswa itu merasa Anda mendapatkan beasiswa itu pantas, ya itu adalah hal-hal kira-kira masalah apa di luar diri kita, background-nya seperti apa permasalahannya, yang permasalahan itu akan bisa dipecahkan kalau kita diberikan beasiswa, ya gitu. Contohnya kalau misalnya ada persoalan COVID misalnya di sekitar kita, artinya kalau kita sekolah kedokteran misalnya, artinya kita berkesempatan untuk menyelesaikan sebagian dari masalah COVID tersebut dengan adanya sekolah kita. Misalnya kalau di listrik, background-nya kalau misalnya kita melihat, kita list di Indonesia itu masalahnya apa, misalnya energi terbarukannya sedikit. Ternyata permasalahan tersebut telah terjadi bertahun-tahun. Kita punya hipotesis bahwa penyebabnya ini misalnya. Nah, terus kita menyambungkan antara sekolah kita dengan permasalahan tersebut. Sehingga dengan adanya kita di situ, dengan adanya kita sekolah tersebut, otomatis akan memberi manfaat atau dampak bagi lingkungan sekitar kita. Jadi inti daripada halaman ini adalah yang pertama adalah ya ini agak normatif ya. Yang pertama adalah bangsa dan negara, itu dulu yang pertama. Kalau Anda diwawancara, kalau Anda menulis motivasi, itu dulu. Baru misalnya di poin-poin bawahnya, itu untuk meningkatkan karir saya dan sebagainya. Jadi yang pertama adalah masalah yang dihadapi oleh sekitar kita. Apa? Kita hadir di situ, apa manfaat kita? Nah, gitu. Itulah motivasinya. Nah, kemudian kita masuk ke jenis beasiswa yang ditawarkan oleh LPDP ini. Untuk melihat seperti apa nanti berkasnya dan sebagainya. Jadi LPDP ini ada 3 macam beasiswa grupnya ya. Yang pertama itu afirmasi, ini untuk difabel, daerah afirmasi atau prasejahtera. Ini biasanya passing grade-nya lebih rendah dibanding yang lain. Kemudian mereka juga diberi kesempatan untuk mengupgrade persyaratan bahasa Inggrisnya sendiri. Jadi biasanya tidak disyaratkan persyaratan bahasa Inggris yang sulit dibanding jenis beasiswa yang lain.
Tapi mungkin yang ada di ruangan ini tidak terlalu banyak atau tidak terlalu berhubungan dengan afirmasi ini. Karena daerah afirmasi ini biasanya daerah Indonesia Timur, tapi Indonesia Timurnya tidak termasuk Sulawesi. Biasanya Nusa Tenggara Timur, Maluku, Papua. Nah, itu daerah itu yang masuk. Kemudian targeted. Nah, targeted saya pikir di sini banyak teman-teman yang PNS ya. Nah, targeted ini dibagi dulu itu hanya target itu ada 2, PNS TNI Polri dan dosen. Sekarang dosen itu tidak lagi di-handle oleh LPDP. Khusus untuk dosen ya, di grup dosennya. Grup dosen sendiri sekarang itu di-handle oleh Dikti sekarang ini. Nah, kalau teman-teman yang PNS, itu masuknya di targeted ini, PNS, TNI, Polri. Dan bisa teman-teman lihat tadi, di halaman depan, jumlah pendaftar targeted ini bisa kita bilang sangat sedikit dibanding pendaftar reguler. Gitu ya. Dan juga passing rate-nya itu sedikit lebih rendah daripada yang reguler untuk TPA-nya. Yang ada passing grade itu hanya TPA-nya, wawancara itu tidak ada lagi passing grade. Bahkan misalnya kalau orang TPA-nya bisa tinggi, tapi gagal di wawancara. TPA-nya rendah, tapi justru berhasil di wawancara. Nanti kita diskusi kira-kira apa kuncinya di wawancara itu. Nah, kemudian ada kewirausahaan. Saya tidak terlalu tahu ini bagaimana, teman-teman bisa lihat nanti di halamannya LPDP. Intinya saya itu daftarnya ini, PNS, TNI, Polri. Dan ada lagi satu, umum atau reguler. Reguler ini ya biasanya teman-teman yang dari swasta, dari BUMN, itu masuknya reguler. Kemudian ada co-funding. Co-funding ini biasanya pembayarannya ada sharing antara LPDP dengan orang tersebut. Contohnya Maudi Ayunda, itu co-funding. Gitu. Nah, yang ada di ruangan ini, saya perkirakan ya, itu adalah PNS TNI Polri dan reguler masuknya nanti. Nah, ini persyaratan umumnya. Persyaratan umumnya itu, ini agak dibedakan antara umum dengan PNS TNI Polri ya. Kalau dia S2 itu kurang atau sama dengan 35 tahun. Tapi untuk PNS itu bisa sampai 37 tahun. TNI Polri 40 tahun. Kalau dia peneliti atau prekayasa untuk jabatan fungsional tertentu itu, untuk PNS juga ini, itu kurang dari 42 tahun. Nah, kalau mau melamar S3, itu kurang atau sama dengan 40 tahun. Kalau PNS, itu dikasih kompensasi sehingga bisa sampai 42 tahun. TNI Polri 45 tahun, peneliti atau prekayasa itu 47 tahun. Jadi ini apa ya? Inilah batasan kita untuk mendaftar beasiswa LPDP. Batasan pertamanya ya, constraints-nya. Jadi mau sepintar apapun, tapi kalau umurnya sudah lewat, ya tidak bisa lagi, hanya bisa mungkin ponakannya atau sepupunya atau anaknya yang bisa mendaftar. Kemudian constraint kedua adalah IPK. IPK untuk S2 itu adalah pada saat S1-nya itu 3,0. IPK untuk S3 pada saat S2-nya adalah 3,25. Ini persyaratannya. Nah, kemudian khusus untuk bahasa Inggris, kalau S2 dalam negeri itu TOEFL ITP 500, IBT 61, VTE akademik PTE akademik 50 atau IELTS-nya 6,0. Kalau S2-nya luar negeri itu IELTS-nya 6,5. Kalau S3-nya dalam negeri, kita lihat IELTS-nya aja itu 6,0. Kalau S3 luar negeri itu IELTS-nya 7,0. Atau kalau nggak salah ada juga yang 6,5. Teman-teman bisa lihat lebih detail. Intinya adalah ini persyaratan yang harus dikumpulkan pada saat akan mendaftar di LPDP sesuai dengan jenjangnya masing-masing.
dan sesuai dengan negaranya, apakah dalam negeri atau luar negeri. Kalau tahun 2019 waktu saya itu, untuk mendaftar LPDP itu masih dibolehkan pakai TOEIC ya. Jadi saya pakai TOEIC karena TOEIC itu jauh lebih murah daripada IELTS. IELTS itu sekitar 2,9 juta bayarnya ya. Kalau TOEIC hanya sekitar 750.000. Nanti baru setelah lulus baru mendaftar tes IELTS. Karena kan lumayan juga kalau tes IELTS ini gagal ya. Lumayan banyak memakan biaya juga. Kursus pun nggak murah juga, kursus IELTS itu bisa sekitar 5 jutaan. Jadi dibutuhkan modal sekitar 10 juta hanya untuk mendapatkan sertifikat ini kalau kita berangkat dari nol. Kemudian yang agak berbeda dengan 2019, saya nggak tahu apakah ini, saya coba cari keywordnya. Yang jelas di tahun 2021 ini tidak disyaratkan untuk surat keterangan sehat dulu. Saya coba cari sehat-sehat nggak ada, tapi di waktu saya 2019 itu diharuskan untuk membuat surat keterangan sehat, bebas TBC, bebas narkoba, dan surat keterangan sehat yang sebenarnya juga lumayan ya perlu modal ya, sekitar 500.000 kalau di Jakarta itu di Rumah Sakit Budi Asih RSUD. Nah itu dan itu hanya berlaku 6 bulan. Nah jadi ini mungkin kalau melihat persyaratan ini, teman-teman artinya harus mempersiapkan dana lah. Kalau belum memenuhi persyaratan misalnya bahasa Inggrisnya. Untuk mendapatkan nilai IELTS yang dibutuhkan. Tapi kalau sudah, ya alhamdulillah. Artinya kita sudah melewati tantangan atau gawang-gawang yang harus dilompati ini, tinggal menuju ke halangan-halangan berikutnya. Nah, proses seleksinya. Proses seleksinya itu ada seleksi administrasi, kemudian ada di seleksi substansi akademik dan kebangsaan, kemudian seleksi wawancara. Nah, di seleksi administrasi itu tadi itulah yang dilihat itu persyaratan-persyaratan umum dan persyaratan-persyaratan dokumen yang harus diupload. Nah, dalam rangka persiapan berkas ini, yang pertama disarankan itu kita harus memenuhi ketentuan, pahami dulu ketentuan sama syarat beasiswanya. Jadi dibaca baik-baik persyaratannya, ada berapa item, kira-kira batas maksimum dan batas minimumnya apa dari persyaratan tersebut. Yang diterima apa. Jadi misalnya nih bahasa Inggris, dilihat di situ TOEFL-nya, apakah TOEFL institusional diterima atau tidak, atau misalnya TOEFL prediction diterima atau tidak. Nah itu dilihat di persyaratannya. Kalau ternyata tidak diterima ya kita jangan pakai berkas tersebut, kita pakai berkas yang sesuai dengan yang diminta. Misalnya disyaratkan 6,5 terus di-upload 6 ya artinya kan tidak bisa diterima. Ya, jadi dipahami ketentuannya, syaratnya seperti apa dan dilengkapi. Kemudian dibikin timeline-nya. Biasanya kan sebelum masa mengupload berkas itu kan diberi waktu mungkin 2 minggu, mungkin 1 bulan, mungkin 2 bulan, saya agak lupa, tapi minimal kita sudah membuat timeline. Dan timeline itu sebenarnya bisa kita bikin bahkan 1 tahun sebelum beasiswa itu dilaksanakan. Karena misalnya terkendala oleh bahasa Inggris gitu ya. Misalnya yang disyaratkan bahasa Inggrisnya 6,5, sementara kita kalau tes-tes cuma 4, artinya kita kan butuh waktu untuk mempersiapkan itu. Dan jangan pada saat beasiswanya dibuka baru mau kursus misalnya, itu kemungkinan tidak akan terkejar waktunya untuk mendapatkan nilai segitu. Jadi saya sebagai contoh mungkin tuh butuh waktu 1 tahun untuk setiap melamar beasiswa itu saya mempersiapkan 1 tahun sebelumnya. Baik pada saat saya mau S2 maupun pada saat mau S3. Jadi saya sudah mempersiapkan waktu khusus untuk bahasa Inggris. Karena bahasa Inggris saya agak acak-adut, jadi saya butuh waktu untuk mempersiapkan itu. Nah, proses persiapan itu artinya kita masukkan dalam timeline.
Jadi kalau misalnya teman-teman mau tahun depan, ya tahun ini sudah harus dimulai mempersiapkan itu, bikin timeline-nya. Kemudian penuhi semua persyaratannya, jangan ada yang lewat. Dilihat satu-satu, butuh berkas ini dimasukkan, butuh berkas ini dimasukkan, dikumpulkan. Kemudian dicicil satu-satu gitu, misalnya perlu surat pengantar dari instansi, butuh surat rekomendasi, butuh surat usulan, butuh IELTS, butuh surat kesehatan. Kalau misalnya perlu surat kesehatan itu kan harus dicicil satu-satu dan lihat sudah sampai titik apa berkas yang saya punyai sekarang. Kemudian bikin rencana studinya yang jelas. Jadi ini terkait dengan kemana kita mau sekolah. Ini kalau kita zaman SD, SMP kan didaftarin sama bapak ibu kita ya, jadi kita nggak perlu mikir. Nah, tapi atau mungkin pada saat universitas barangkali malah kita nggak perlu mikir, tembak kedokteran atau elektro atau apa saja gitu ya. Karena banyak teman yang mendaftar di situ. Tapi kalau bikin rencana studi ini, kalau S2 itu kan judul apa ya? Judul studinya itu ini ya, kadang-kadang agak berbeda, agak unik, beda dengan biasanya. Kecuali teman-teman mau ambil program studi yang betul-betul konvensional lah, misalnya master teknik elektro. Tapi kan biasanya studi itu agak berbeda. Misalnya saya itu, nama program saya Sustainable Energy Systems. Itu mungkin program yang tidak ada di Indonesia padanannya gitu ya. Jadi kita lihat program studi itu seperti apa, kita lihat silabusnya, kita lihat targetnya apa, seperti itu. Nah, dari situ kita bisa bikin rencana studinya seperti apa. Karena belum tentu persyaratan yang disyaratkan oleh LPDP itu sama dengan persyaratan yang disyaratkan oleh universitasnya. Universitasnya itu bisa lebih rendah, bisa lebih tinggi daripada LPDP. Kalau misalnya mau ke Amerika kan ada namanya GRE, ada GMAT dan sebagainya. Itu agak berbeda dengan LPDP. Jadi itu harus jelas kita bikin rencananya. Kemudian ya harus sering-sering cek dokumen seperti apa, biar nggak lupa gitu ya. Kemudian ya buat akun di LPDP. Jadi buat aja dulu akunnya, dipersiapkan, tidak perlu harus dieksekusi, coba-coba jadi bisa familiar dengan simbolnya seperti apa. Kemudian ini lagi, ini teman saya yang ada di ruangan ini yang kasih ini ya, yang terakhirin banyak-banyak berdoa. Nah, jadi harus banyak-banyak berdoa. Intinya itu. Nah, kemudian ini coba kita lihat berkasnya. Ini kalau LPDP yang sebelah kanan ini teman-teman lihat itu ada yang online formnya. Artinya itu diisi di formnya, diketik sendiri, dilihat seperti apa. Jadi kemudian ada yang mengunggah dokumen, artinya dokumennya itu dalam bentuk PDF, mungkin JPEG itu diupload. Nah ini ada online form, ada unggahan dokumen. Nah kalau kita lihat ini ada persyaratannya banyak ya, mulai dari biodata diri, KTP, usulan dari pejabat setingkat eselon 2 yang membidangi SDM. Nah ini untuk PNS ya yang saya ambil ya. Ini boleh dari yang membidangi SDM itu macam-macam sebenarnya. Kalau saya dulu itu dari Sesdijen, tapi kalau teman-teman yang saya lihat di Kementerian SDM baru-baru ini mintanya dari Biro SDM. Sebenarnya bagi LPDP itu nggak terlalu masalah, nggak terlalu penting bahwa yang menulis itu Sesdijennya atau kepala Biro SDM-nya, mau kepala BKD-nya, mau apanya gitu terserah. Nah, kemudian ijazah, kemudian transkrip, sertifikat bahasa asing, misalnya tadi disyaratkan IELTS, disyaratkan selain IELTS ya, disyaratkan misalnya TOEFL, IBT dan sebagainya. Nah, kemudian LOE kalau dia ikut yang formasi LOE. Jadi nanti saya jelaskan bedanya kalau udah punya LOE dengan yang tidak punya LOE. Saya waktu mendaftar LPDP itu belum punya LOE, tapi waktu saya mendaftar di beasiswa Kominfo saya sudah punya LOE. Itu bagian dari strategi sebenarnya untuk mencari beasiswa. Surat pernyataan, kemudian ini profil diri, personal statement, komitmen kembali ke Indonesia dan profesional penelitian. Ini contohnya komitmen kembali ke Indonesia.
Nah, sebenarnya dari sini bisa kita lihat ekspektasi apa sih yang diharapkan dari LPDP dari kita. Nah, seperti yang saya jelaskan tadi, masalah yang sedang dialami oleh Indonesia atau lingkungan sekitar Anda. Jadi bukan masalah kita gitu ya. Kenapa Anda mau sekolah? Mau nonton MU? Wah, salah. Kemudian misalnya, kenapa mau jalan-jalan ke Castle? Aduh. Atau misalnya mau nonton AC Milan, kalau mau ke Roma gitu ya. Atau mau nonton Wimbledon misalnya, mau ke Inggris gitu ya. Itu atau mau nonton NBA, itu masalah pribadi, itu bukan alasan kenapa Anda harus diberi beasiswa. Kemudian ini tadi nih, pentingnya ilmu yang Anda ambil dan berkontribusi. Jadi ini bukan sekedar sebenarnya deskripsi, ini adalah kuncinya kalau pada satu wawancara inilah ini sebenarnya ini, bagian-bagian ini. Ini kuncinya pada satu wawancara. Itu sebenarnya ditulis di sini di komitmen kembali ke Indonesia. Lanjut. Ini tadi saya lihat ada yang LOE, kemudian jadi ada dua tipe saya lihat ya. Pendaftar yang telah mempunyai LOE atau surat diterima di perguruan tinggi tujuan dengan tanpa syarat wajib memilih satu perguruan tinggi tujuan dalam ataupun luar negeri sesuai dengan LOE. Jadi misalnya sudah diterima di Manchester University, terus LOE tersebut digunakan untuk mendaftar. Nah, kita tidak boleh lagi memilih pilihan perguruan tinggi lain. Jadi kalau saya di 2019 sebenarnya nggak dilihat Anda punya LOE atau tidak, intinya Anda punya pilihan 3 waktu saya yang tahap 2 2019. Tapi kalau yang sekarang saya lihat dikasih pilihan. Begitu kita mengupload LOE, artinya kita harus konsisten dengan LOE yang kita punya itu. Tapi kalau tidak punya LOE, kita boleh memilih 3 perguruan tinggi. Ya, perguruan tingginya ini ada listnya dari LPDP. Bisa di-download. Ada berapa ratus perguruan tinggi dalam maupun luar negeri yang dibolehkan. Nah, dan kita tidak boleh keluar dari pilihan ini. Jadi kita harus konsisten dengan pilihan 3 ini. Makanya sebelum memilih 3 pilihan di LPDP itu kita sudah harus research. Nah, jangan kayak saya. Jadi contoh saya waktu mendaftar LPDP itu jadinya agak ribet birokrasinya karena saya menulis bidang studinya itu sustainable and renewable energy. Nah, ternyata pada saat saya daftar saya cari universitas semua yang saya masukkan itu dalam list saya itu waktu itu Monash University, New South Wales, semua di Australia, kemudian Melbourne, itu ternyata tidak ada jurusan atau PhD program yang khusus hal tersebut. Ternyata kalau PhD program itu ya terlalu umum, PhD engineering, PhD IT, PhD apa gitu ya. Nah, ternyata, itu ditanyakan ini kenapa berbeda antara LOE-nya dengan bidang studi yang ditulis. Nah, dan saya harus menjelaskan itu. Apalagi kalau Anda S2, S2 itu sudah spesifik banget judul jenis masternya. Misalnya di Edinburgh itu tertulis Master of Science in Sustainable Energy Systems. Itu ada di situ. Misalnya Master Engineering in Electrical Engineering itu ada spesifik. Jadi teman-teman kalau misalnya mau milih 3 ini, di research dengan baik, di universitas yang mau dituju itu jurusannya apa gitu ya, sesuai dengan nama program masternya. Jadi karena ini akan ditanyakan pada saat tanda tangan kontrak gitu ya. Jadi nggak boleh berbeda antara yang kita tulis atau kita ajukan dengan yang kita daftar. Mungkin ini untuk mengantisipasi zaman dulu itu banyak pendaftar yang asal comot saja gitu ya, asal masukkan, misalnya ternyata dia tulis bidang hukum, ternyata ngambilnya bidang politik gitu ya. Nah, itu mungkin alasannya nanti tidak bisa diterima. Nah, tapi alasan saya akhirnya bisa diterima setelah saya jelaskan kenapa
agak berbeda nama jurusannya dengan nama yang saya masukkan. Nah, ini tanggal-tanggal penting. Dari tanggal penting ini udah lewat ya sebenarnya. Kemarin sempat ada yang one on one Zoom juga dengan saya mengenai ini nih, seleksi wawancara yang akan dilaksanakan, sebenarnya sudah dilaksanakan tanggal 5 kemarin. Nah, intinya apa yang dari saya perlihatkan ini, tahun depan itu akan kemungkinan akan seperti ini juga range waktunya. Kalau misalnya teman-teman mau tahun depan, tidak mau tahap 2 yang nanti. Artinya range-nya itu dari 4 Mei, dari Mei ke Juni, kemudian penutupan Juni. Jadi ada 1 bulan antara pembukaan pendaftaran dengan penutupan. Jadi teman-teman punya waktu untuk mempersiapkan seluruh keperluan berkasnya itu 1 bulan. Sehingga saya sarankan untuk berkas-berkas yang sebenarnya di luar persyaratan kantor ya, itu harusnya teman-teman sudah punya, misalnya punya punya persyaratan bahasa Inggris, itu sudah punya di sebelum pendaftaran ini, sebelum penutupan pendaftaran ini. Nah, jadi ada seleksi administrasi, kemudian ada nanti seleksi substansi akademik kebangsaan, ini TPA, kemudian ada wawancara. Nah, ini yang untuk tahap 2 yang akan datang nih. Ada pembukaan itu 1 Agustus sampai 8 September. Kemudian seleksi administrasinya tanggal 9 nanti. Kemudian seleksi substansi akademiknya Oktober, seleksi wawancara, kemudian pengumuman seleksi wawancara. Nah, setelah ini ada lagi proses selanjutnya, itu persiapan keberangkatan. Nah, kita bicara agak detail sedikit, seleksi substansi dan kebangsaan tadi. Jadi, seleksi substansi ini, intinya ini, TPA ya, TPA, kemudian ada verbal, ada numerik, ada penalaran, itu sama atau mirip dengan soal CPNS ya. Jadi teman-teman yang punya pengalaman TPA, ada verbalnya, ada numeriknya, ada penalarannya, itu mungkin sudah aware lah ya. Contohnya misalnya verbal itu sinonim, antonim, ya seperti itu. Numerik itu misalnya matematika sederhana, perbandingan kecepatan, perbandingan panjang, pendek, kemudian ruang, kemudian kalau penalaran itu logika-logika, seperti itu. Kemudian ada pertanyaan kebangsaan. Saya nggak tahu seperti apa pertanyaan kebangsaan sekarang, tapi intinya dulu waktu saya itu ada pertanyaan mengenai, jadi pertanyaan jebakan. Ini pertanyaan jebakan waktu itu. Jadi ditanyakan kalau misalnya Anda di luar negeri kemudian ditawari untuk bekerja di sana, apa yang Anda lakukan? Misalnya pilihannya A, menolak. Pilihannya B, minta izin sama LPDP. Pilihan C, saya ambil karena itu baik. Ya intinya itu untuk menjebak Anda bahwa Anda sebenarnya tidak berkomitmen untuk kembali ke Indonesia pada saat mendapatkan beasiswa. Jadi kuncinya adalah kita harus berjanji untuk kembali ke Indonesia pada saat setelah mendapatkan beasiswa tersebut, setelah beasiswanya selesai. Seperti itu. Kemudian seleksi wawancara. Jadi ini yang penting ini, seleksi wawancara. Jadi seleksi wawancara ini adalah seleksi untuk mengkonfirmasi hal-hal yang Anda tulis misalnya di form, kemudian untuk melihat seberapa siap kita untuk disekolahkan, kemudian seberapa mampu kita menjelaskan mengenai nilai akademik kita. Jadi ada 3 hal ya menurut analisis saya, seseorang itu harus memenuhi 3 persyaratan ini untuk bisa mendapatkan beasiswa.
dan itu akan dikonfirmasi di wawancara. Pertama, coba bayangkan kalau kita adalah pemberi beasiswa. Yang pertama Anda inginkan adalah Anda harus yakin bahwa orang yang Anda kasih beasiswa ini bisa sukses studinya. Dia bisa selesai. Dia bisa menyelesaikan studinya. Syukur-syukur kalau nilainya bagus, nilainya terbaik, berprestasi. Tapi paling enggak dia selesai gitu ya. Saya harus yakin itu. Kemudian yang kedua, saya harus yakin bahwa orang yang saya kasih beasiswa ini itu memberi dampak bagi orang sekitarnya, gitu ya. Jadi saya tidak akan memberikan beasiswa, ini bayangan saya ya, karena saya melihat pertanyaannya seperti itu. Saya tidak akan memberikan beasiswa kepada orang yang selalu mendahulukan dirinya, gitu ya. Jadi hanya dirinya terus yang diinginkan, tapi tidak memiliki dampak bagi orang lain atau orang di sekitarnya. Itulah kenapa di depan tadi saya bilang pengabdian. Karena kita akan dikonfirmasi sama wawancara. Selama ini apa kegiatanmu, apa organisasimu, apa kegiatan sosialmu, apa dampakmu bagi orang di sekitarmu gitu ya. Kemudian saya juga harus yakin bahwa dia akan kembali ke Indonesia dan memberi sumbangsi bagi Indonesia ketika kembali gitu ya. Bolehlah kita bilang bahwa sebenarnya di luar negeri pun kita akan memberi dampak bagi bangsa. Tapi ini kan beasiswanya LPDP. Dan tidak hanya LPDP yang seperti itu. Mau Fulbright, mau Chevening, itu diharuskan untuk kembali ke Indonesia. Nggak ada istilah bahwa di sana mau cari kerja. Anda mau lulus atau mau berdebat. Nah itu pilihannya. Kalau mau berdebat silahkan mengungkapkan yang ada di pikirannya. Nah gitu. Tapi yang namanya wawancara beasiswa itu adalah kita mau lulus gitu ya. Karena kita mau lulus, kita harus tahu ekspektasi dari pewawancara itu seperti apa. Nah itu tadi yang kedua. Tadi pertama, dia harus yakin bahwa kita bisa selesai, bisa sukses menyelesaikan studi. Yang kedua, pewawancara harus yakin bahwa kita bisa memberi dampak bagi bangsa, bagi negara, bagi lingkungan sekitar. Kemudian yang ketiga, ini di wawancara kebangsaan. Wawancara ingin meyakinkan bahwa orang yang dikasih beasiswa ini memiliki ideologi yang sama dengan ideologinya LPDP atau ideologinya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Gitu. Jadi materi wawancaranya itu akan ada seputar itu, gitu. Kalau teman-teman, ya, kalau ini sudah pernah juga saya bilang sama teman-teman yang lain. Kalau teman-teman mengikuti isu TWK-nya yang 3 huruf itu pertanyaan yang muncul dari teman-teman yang ada di grup LPDP itu yang kami waktu dulu itu 2019 mewawancara itu persis seperti itu, mirip-mirip. Tapi dia melihat profil orangnya. Misalnya saya enggak mau menyinggung ya, misalnya orangnya jomblo ya. Mungkin ada di ruangan ini seperti itu ya. Orangnya jomblo, umurnya sudah 35. Pasti dia ditanyakan mengenai pertanyaan LGBT. Pasti itu yang muncul. Itu biasanya yang muncul. Karena pertanyaannya seperti, dan tidak usah tersinggung. Tidak usah tersinggung. Misalnya dilihat orangnya agak alim ya. Tidak usah tersinggung kalau ditanyakan mengenai khilafah, mengenai 212, mengenai fundamentalisme, begitu. Atau dilihat orangnya agak-agak liberal ya, liberal. Dia akan ditanyakan mengenai komunisme, pandangannya terhadap komunisme, dan sebagainya. Nah, kalau saya itu karena dilihat saya dari Indonesia Timur, dan mau sekolahnya di Australia, itu ditanyakan mengenai separatisme, gitu. Jadi dari situ kita bisa lihat itu pertanyaannya menyangkut hal-hal mendasar yang sebenarnya kita sudah tahu jawabannya, ya gitu.
kita bisa perkirakan apa sih kira-kira jawaban yang cocok untuk pertanyaan ini gitu ya. Nah, jadi berdasarkan analisis saya gitu ya, jawaban yang cocok gitu ya artinya kita nggak boleh ada toleransi ya. Ini bukan soal perdebatan apa yang ada di pikiran teman-teman atau tidak gitu ya. Tapi persoalan apa yang mau dicari, jawaban yang diinginkan oleh pewawancara. Jadi intinya karena ini dibikin oleh kalau nggak salah TNI juga, dan kita bisa lihat bahwa TNI itu sangat anti dengan LGBT, anti dengan komunisme, anti dengan khilafah, dengan 212 dan sebagainya. Jadi kalau ada pertanyaan seperti itu, Anda sudah tahu jawabannya kemana. Anti dengan komunisme, nah, seperti itu. Jadi Anda harus punya stance yang jelas pada saat diwawancara mengenai kebangsaan ini. Jadi waktu saya ditanya itu, ya saya ditanyakan mengenai separatisme dan ketidakadilan di Indonesia Timur seperti apa. Nah, itulah kesempatan kita untuk memberi nilai lebih pada saat diwawancara. Nah, contohnya saya bilang, saya ini besar di Indonesia Timur, Pak. Nah, justru dengan saya diberi beasiswa itu, saya bisa menunjukkan bahwa sebenarnya pemerintah itu punya kepedulian terhadap Indonesia Timur. Contohnya saya gitu ya. Nah, kemudian ketika saya misalnya sekolah di Australia, artinya saya punya kesempatan untuk mengkonfrontir orang-orang yang selalu berteriak atau berkeinginan untuk memisahkan Papua dari Indonesia. Seperti itulah contohnya. Jadi kita memberikan sisi bahwa kita berada di sisi yang istilahnya cinta NKRI ya. Nah, kemudian yang agak textbook sedikit ya, kita akan ditanyakan di kebangsaan ini ya, ditanyakan mengenai 4 pilar bernegara Indonesia, Pancasila, Undang-Undang Dasar, Bhinneka Tunggal Ika, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, itu harus diingat kalau mau wawancara ini, karena pasti ditanyakan. Pertanyaannya boleh dia berputar-putar, misalnya dia bertanya kepada saya, waktu itu dia tanya saya, banyak orang yang berpendapat bahwa 4 pilar kebangsaan itu sudah tidak relevan dengan Indonesia. Bagaimana pendapat Anda? Artinya dari situ saya pertama saya tahu bahwa dia ekspektasinya dia ingin saya menyebut 4 pilar kebangsaan itu. Tanpa bertanya apa 4 pilar kebangsaan. Jadi saya menjelaskan satu-satu berdasarkan 4 pilar tersebut. Jadi ini textbook ya teman-teman, sebaiknya diingat khusus untuk wawancara kebangsaan. Kemudian akademik. Saya agak melompat ya jadinya. Jadi seleksi wawancara ini, saya kembali lagi ke hal-hal umumnya, ada 2 ya, akademik dan kebangsaan. Nah, kalau akademik itu ada 3 pewawancara, ya sama modelnya yang kayak di gambar ini. Ada 3 pewawancaranya, tapi kan sekarang mungkin di ruangan Zoom ya, tapi waktu itu saya seperti ini. Pewawancaranya ada 3, yang diwawancara ada 1 orang. Waktunya sekitar 20-30 menit per orang diwawancara. Salah satu orang ini adalah psikolog gitu ya. Jadi setiap tim ini pasti ada psikolognya 1. Kemudian 2 ini pasti ada akademisinya. Biasanya sih, mohon maaf, profesor ya. Salah satunya bisa akademisi, bisa orang LPDP. Nah, tapi intinya ada 2 hal yang dia tanyakan. Mengenai akademiknya, kemudian mengenai kepribadian kita. Jadi si psikolog itu biasanya bertanya mengenai hal-hal pribadi. Coba ceritakan mengenai kehidupan Anda mulai dari kecil sampai sekarang. Kemudian pertanyaan yang pasti akan muncul, yaitu tadi seperti yang saya bilang bahwa apa kegagalan yang pernah Anda hadapi dalam kehidupan, dan ceritakan bagaimana Anda bangkit dari kegagalan tersebut. Nah, itu penting. Jangan kalau ditanya itu
Anda bilang, saya nggak pernah gagal, Pak. Oh, enggak, jangan seperti itu. Anda harus cari. Jadi harus dicari kira-kira kegagalan apa yang itu, dan Anda membuktikan bahwa berdasarkan experience kegagalan tersebut, saya mampu bangkit. Jadi bukan kegagalannya yang penting, tapi kemampuan kita untuk bangkit dari kegagalan tersebut. Itu pasti dia tanyakan itu, mengenai itu. Kemudian dia tanyakan juga mengenai tantangan kalau misalnya kita sekolah di luar negeri, tantangan budaya, tantangan agama, tantangan stres, dan sebagainya, itu harus mampu kita jelaskan. Kemudian yang kalau yang akademik dia meminta kita menjelaskan mengenai program yang akan kita ambil. Kenapa kita mengambil program tersebut? Kenapa itu negaranya? Sudah seberapa jauh kita meriset lokasi yang kita datangi? Nah, seperti itu pertanyaannya. Nah, kemudian akan berkembang seperti apa risetnya nanti, outputnya buat Indonesia seperti apa. Nah, seperti itu. Arahnya seperti itu. Nah, apa yang ingin didapatkan di situ, yaitu tadi dia harus yakin bahwa Anda bisa sukses studinya, kemudian Anda bisa berdampak bagi Indonesia, kemudian ilmu Anda itu adalah benar-benar ilmu yang diperlukan bagi Indonesia. Dan satu lagi, kenapa harus kita gitu ya? Jadi kita harus mampu menjelaskan itu. Kenapa harus kita yang dikasih beasiswa? Kenapa bukan orang lain gitu? Nah, disitulah kita menunjukkan nilai nilai spesial kita. Kenapa? Misalnya saya bekerja di sektor ini, gitu ya. Sektor ini memerlukan ini, memerlukan orang-orang yang mengetahui dengan detail mengenai permasalahan tersebut. Dan kalau saya mendapatkan beasiswa misalnya, saya yakin 5 atau 10 tahun lagi saya adalah bagian orang yang memberikan keputusan terhadap permasalahan tersebut. Dan itu akan memberi dampak lebih luas. Misalnya contohnya seperti itu. Jadi intinya bahwa kita datang ke meja wawancara itu kita sudah siap. Kita tahu isunya, kita tahu apa yang kita mau ambil, kita yakin bahwa kita bisa selesai, kita mampu meyakinkan bahwa kita adalah orang yang tepat. Dan seperti itu. Bagaimana caranya itu? Ya banyak-banyak latihan. Banyak-banyak latihan. Dan ini saya latihan beberapa kali dengan teman-teman. Ada rehearsalnya apa, ya memang harus ini ya, serius. Kemudian ini, yang saya bilang. Jadi kalau misalnya teman-teman memang serius mau ikut beasiswanya itu, ya bergabunglah dengan grup-grup persiapan atau bikin grup belajar. Contohnya ini di Telegram banyak, tinggal diketikkan LPDP misalnya, ini biasanya grupnya publik. Nah, di situ biasa mereka janjian setiap malam apa, jam berapa, itu kita janjian bahas soal ini gitu ya. Kemudian setelah berhasil misalnya melewati tahap tersebut, kita janjian lagi wawancara. Berdua wawancara, satu observer, yang satunya menjelaskan atau melihat kira-kira di titik mana kelemahannya. Nah, seperti itu. Teman-teman bisa saling dukung-mendukung pada saat ini ya, persiapan ini. Dan biasanya pada saat kita bikin grup ini, biasanya anggotanya itu ada yang tidak berhasil tahun sebelumnya. Nah, itu kan bisa berbagi pengalaman. Nah, seperti guru saya itu, Kak Muhammad Rizal bilang, pengalaman adalah guru yang terbaik. Tidak hanya kita bisa belajar dari yang berhasil, tapi juga bisa belajar dari yang gagal gitu ya. Jadi kita bisa belajar dari menyerap ilmunya dari teman-teman itu, kira-kira dulu diwawancara ditanyakan apa, kira-kira jawabannya apa, dan dari situ kita bisa bikin analisis di titik mana dia kalah gitu ya, atau gagal waktu itu. Nah, kemudian ini ya, memilih universitas. LPDP itu mensyaratkan kita memilih universitas berdasarkan list yang sudah ditetapkan oleh LPDP. Itu ada listnya, bisa ratusan. Ada listnya yang misalnya perguruan tinggi ini boleh semua jenis jurusan boleh kita pilih. Tapi ada yang hanya jurusan tertentu yang boleh kita pilih. Nah, itu harus kita lihat baik-baik gitu ya. Kira-kira universitas mana yang kita pilih. Nah, dalam memilih universitas ini, teman-teman semuanya bebas ya dalam tanda kutip menurut saya untuk memilih
universitas itu berdasarkan preferensinya masing-masing. Ada yang melihat berdasarkan rankingnya. Misalnya bisa dicek ini di sini, top universities, world university ranking. Boleh ranking universitasnya, ada juga yang memilih berdasarkan ranking bidang studinya. Bisa juga. Yang penting pada saat kita ditanya di wawancara itu kita bisa menjelaskan kenapa kita memilih universitas tersebut. Kemudian negara. Ya, kita harus tahu kenapa kita memilih negara ini. Misalnya, saya pasti ditanya kenapa saya pilih Australia, karena saya ketiga-tiganya itu pilih Australia. Dulu misalnya di UK, kenapa pilih UK itu ada alasannya masing-masing. Kemudian di setiap negara itu kan ada juga kotanya beda-beda gitu ya. Beda misalnya kenapa kalau di Australia kan misalnya Melbourne dengan Sydney beda kotanya, beda kulturnya mungkin. Kalau di Inggris misalnya Edinburgh dengan London itu berbeda kulturnya. Nah, seperti itu kita harus menjelaskan kenapa kita memilih kota ini. Kemudian ada yang memilih karena biaya hidupnya. Biaya hidupnya lebih murah. Misalnya kalau di Inggris itu London itu termasuk yang paling tinggi. Kemudian keluar dari London itu misalnya di Glasgow itu agak murah. Nah, itu ada pertimbangan-pertimbangan biaya hidup itu seperti itu. Nah, itu harus jadi pertimbangan juga karena kan beasiswanya kan terbatas ya. Jadi kita harus mampu juga menilai dan memilah kira-kira biaya hidup yang cocok dengan nilai beasiswanya ini seperti apa. Kemudian lingkungan. Nah, lingkungan ini penting juga untuk dilihat seperti apa lingkungan yang cocok, lingkungan yang ramah, daerah yang red zone misalnya untuk para pendatang, ada itu daerah yang misalnya friendly untuk orang muslim seperti apa, ada daerah-daerah seperti itu. Nah, itu kita bisa lihat. Kemudian bidang studinya yang tadi saya jelaskan bisa jadi misalnya karena mau ambil teknik, maunya teknik yang bagus, ambilnya misalnya maunya di TU Delft atau di Zurich misalnya itu ya. Nah, makanya milihnya sana karena itu misalnya perguruan tinggi teknologi yang paling terkemuka di dunia lah. Nah, tapi ada tambahan satu lagi pertimbangan sekarang karena COVID-19 ini ya. COVID-19 restriction. Jadi teman-teman khususnya yang mau keluar negeri ya. Jadi saya pilih Australia. Saya terus terang tidak menyarankan teman-teman untuk memilih Australia. Karena Australia itu sejak Maret 2020 sampai sekarang itu saya belum bisa berangkat ke Australia. Karena dia pemerintahnya sangat ketat. Jadi bordernya ditutup untuk mahasiswa internasional sampai dengan waktu yang belum ditentukan. Tapi teman-teman saya yang ke Amerika, yang ke Jerman, UK, itu sudah pada berangkat. Belanda malah yang paling duluan yang berangkat. Itu sudah berangkat semua. Jadi ini menjadi pertimbangan kita, restriction ini. Kalau misalnya nyaman memang kuliah online, selagi masih bisa memilih, ya nggak apa-apa memilih Australia atau New Zealand. Tapi kalau misalnya memang pengennya betul-betul ada di luar negeri, nah itu pilihlah Eropa atau Amerika atau Inggris ya. Nah, teman-teman saya yang di Australia itu ada yang sudah hampir di wisuda sekarang belum pernah ke Australia ya. Yang S2 ya khususnya ya. Kalau S3 insya Allah adalah kesempatan ke sana mungkin tahun depan. Tapi kalau yang S2 karena waktunya terbatas 1 maksimum 2 tahun, nah itu bisa jadi betul-betul jadi master COVID nanti itu. Belum pernah ke Australia, tapi jadi lulusan Australia. Meskipun sebenarnya metode belajarnya itu kita di sana pun tetap online juga. Ada di sana ya online juga sama. Cuma tidak bisa merasakan atmosfer luar negeri lah gitu ya. Seperti itu, teman-teman. Nah, ini kalau kita lihat ya ini daftar perguruan tinggi yang dituju ya, tujuan dari perguruan tinggi para pendaftar LPDP. Itu kalau kita lihat ini yang luar negeri, ini yang dalam negeri. Itu
ini yang paling banyak ini kewahnihan, ini ke 400 orang. Kemudian ada ke UCL, ke Unimel, Manchester University, Monash tempat saya, kemudian NU, Leeds, Imperial College, kemudian Birmingham, kemudian Edinburgh juga nih, saya sekolah di sini. Nah kalau misalnya di Indonesia, ini ke UGM, ke UI, ke ITB, kemudian ke tempat kita ini di Unhas, ini banyak juga. Nah, tergantung pilihan teman-temannya. Mau yang ramai atau mau yang sepi-sepi boleh gitu ya. Terserah gitu. Nah, setelah lulus itu nanti diwajibkan untuk ikut persiapan keberangkatan. Itu setelah lulus ya, setelah melewati tahap wawancara tadi, kemudian dinyatakan lulus, itu harus mengikuti persiapan keberangkatan. Setelah mengikuti persiapan keberangkatan, itu selama 1 minggu di karantina. Kalau sekarang mungkin lewat Zoom. Dari situ setelah memiliki LOE baru tanda tangan kontrak. Jadi statusnya sebelum tanda tangan kontrak itu masih calon penerima beasiswa. Setelah tanda tangan kontrak dengan LPDP itu baru disebut penerima beasiswa. Gitu. Nah, ini salah satu award di LPDP yang paling terkenal. Maudia Yunda. Siapa itu? Aduh, orang tua enggak kenal. Ini namanya Maudia Yunda. Nanti Kakak Dirham yang jelaskan. Ini Maudia Yunda waktu tes di sana. Seperti ini modelnya dulu tempat saya. Waktu saya tes, ada juga yang model kayak begini Kakak Rega. Dia Miss Indonesia Pariwisata, anak ITB, tapi nggak lulus. Kalau lulus kan lumayan, saya bisa kasih lihat juga fotonya. Kayak gini juga modelnya. Nah, gitu. Kayak Maudianya. Iyalah. Nah, kemudian ini yang didapatkan ya komponen biayanya. Ada biaya pendidikan, ada biaya penunjang. Biaya pendidikannya ini standar lah ya. Pendaftaran, tuition fee. Nah, ini tunjangan buku yang mungkin tidak ada di tempat lain. Kemudian biaya penelitian, biaya seminar, biaya publikasi, ada transportasi dari dan ke Indonesia, kemudian aplikasi PISA, asuransi kesehatan, biaya bulanan. Nah, kemudian ini ada tunjangan keluarga, khusus yang S3. Itu maksimum 50% dari yang didapatkan oleh mahasiswanya sendiri. Tapi dapatnya di tahun kedua. Oke, lanjut. Ini kalau mau lihat ya, bisa dilihat di page beasiswa LPDP mengenai hal tersebut. Nah, ini quote yang sering sekali diambil dan mewarnai semua presentasi saya sebelumnya, bahwa our greatest glory is not in never falling, but in rising every time we fall. Jadi jadi yang kemenangan terbesar itu nggak dilihat dari seberapa sering kita jatuh ya, tapi seberapa mampu kita untuk bangkit dari kegagalan. Seperti itu kira-kira. Dan terima kasih teman-teman. Kira-kira ada pertanyaan yang perlu dijawab? Kak Ari, ada pertanyaan yang... Ya, terima kasih sebelumnya Kak Ahmad Amiruddin, Kak Ma, sudah memberikan sharingnya. Kemudian juga saya juga baru tahu ternyata di balik kesuksesan Kak Ahmad ini ada guru yang paling sering-sering disebut ya tadi ya, Kak. Ada di ruangan ini ya Kak Ma ya? Iya, ada orangnya. Ada guru. Jadi walaupun kesuksesan itu tidak terlepas dari guru yang kompeten ya. Kak Muhammad Rizal ya. Tapi ini ada beberapa pertanyaan di